Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Uco Koswara. Kali ini saya akan membahas tentang aljabar matrik, uh, yaitu tentang matrik eselon baris tereduksi, dan juga OB atau operasi baris elementer. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Selamat mengikuti. Baik, pembahasan yang pertama adalah matrik eselon baris ya. Matrik eselon baris itu merupakan suatu matrik yang memiliki satu utama ya. Jadi saya tandai pada setiap barisnya ya, terkecuali jika ada baris yang seluruh elemennya 0. Oke, jadi intinya adalah matrik eselon baris adalah matrik yang memiliki satu utama pada setiap barisnya. Sifat-sifat matrik eselon baris kita bisa lihat di sini ada 3 ya. Yang pertama, pada setiap baris angka pertama selain 0 harus bernilai 1 atau dikatakan satu utama ya, atau dalam bahasa lainnya disebut pivot element atau PE ya. Nah, PE pivot element ya. Nanti kita bahas ya. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua yaitu jika satu baris terdapat satu utama, maka jika ada satu utama pada baris berikutnya itu harus terletak di sebelah kanan ya, menjorok ke kanan gitu dari satu utama baris sebelumnya. Kemudian yang ketiga, jika terdapat baris yang semua nilainya 0, maka ia disimpan pada baris akhir dari matrik tersebut. Baik, kita lihat untuk contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama ini ada contoh yang kedua dan contoh yang ketiga. Apakah ketiga-tiganya itu merupakan matrik eselon baris atau bukan? Baik, kita lihat untuk matrik yang pertama. Di sini adalah matrik 3x3. Di sini juga elemennya ada bintang-bintang ini ya. Bintang-bintang ini adalah sembarang nilai ya, terserah berapa saja. Ya, sembarang nilai. Kemudian di sini yang perlu kita perhatikan adalah barisnya ya. Saya tulis untuk baris yang pertama, saya tulis saja B1, baris kedua itu B2, baris ketiga itu B3 ya. Oke, kita lihat untuk sifat yang pertama. Pada setiap baris angka pertama selain 0 harus bernilai 1. Nah, jadi untuk baris pertama kita lihat ada satu bilangan di baris 1 kolom 1 yaitu 1, dan ini disebut sebagai satu utama ya, atau pivot element. Saya tulis saja PE begitu ya. Nah, ini PE-nya itu di sini. Jadi suatu bilangan yang harus bernilai 1 di sini. PE. Kemudian bilangan selanjutnya ya bebas, terserah di sini. Ya, berapa saja yang penting bilangan pertamanya harus 1. Kemudian yang kedua, kita lihat untuk B2 ini, baris yang kedua ini kita lihat untuk sifat yang kedua ya. Jika suatu baris terdapat satu utama, jadi maka jika ada satu utama baris berikutnya, dia harus terletak di sebelah kanan. Untuk baris pertama kita lihat PE-nya ada di baris 1 kolom 1 kan. Maka kalau ada PE selanjutnya pada baris yang kedua, maka ia harus terletak di sebelah kanan ya dari baris pertama. Agak menjorok ke kanan di sini. Jadi tidak boleh ada di bawah satu utama baris 1 ya, sebelah kanan. Bisa di sini atau mungkin juga di sebelah sini. Begitu ya. Asalkan ini 0 berarti ya. Asalkan ini 0 berarti bisa di sebelah kanan ini baris 2 kolom 3. Yang jelas kalau ada PE selanjutnya pada baris berikutnya itu harus terletak menjorok ke sebelah kanan ya. Oke, selanjutnya begitupun dengan baris yang ketiga ya. PE-nya di baris kedua itu ada di sini, maka PE selanjutnya itu harus berada menjorok sebelah kanan lagi ya. Kemungkinannya ada di sini. Jadi ini PE-nya. Oke, dan ini kalau kita lihat
untuk sifat yang ketiga tidak ada bilangan 0 ya. Semuanya nilainya 0 semua pada baris itu, maka ya tidak jadi masalah ya. Ini masih kita bisa kategorikan matrik ini sebagai matrik eselon baris ya. Matrik eselon. Kita lihat untuk contoh yang kedua ya. Untuk contoh yang kedua, anggap saja ini baris 1, ini baris 2, ini baris 3, ini baris 4. Untuk baris 1, pivot elemennya ada di sini ya, di baris 1 kolom 1. Kita lihat untuk baris yang kedua, nah ini kan. Baris yang kedua, pivot elemennya sudah benar, dia berada di sebelah kanan dari pivot elemen baris pertama. Yang walaupun tidak di baris 2 kolom 2 ya, tidak ada masalah asalkan dia 0, tidak apa-apa. Jadi PE ini masih tetap PE, ini juga masih tetap PE sesuai dengan kondisi dari sifat 1 dan sifat 2. Kemudian baris ketiga juga sama, ini PE sudah betul, dia berada menjorok ke sebelah kanan ya, menjorok ke sebelah kanan. Udah betul ini PE. Kemudian ada sifat 3 ya, jika barisnya bersih 0 semua maka disimpan di baris terakhir. Kita lihat di baris keempat ini bernilai elemennya 0 semua, maka baris ini harus diletakkan di paling bawah ya, paling bawah. Sehingga kita bisa katakan untuk matrik yang kedua ini kita bisa katakan juga dia sebagai matrik eselon baris begitu ya. Selanjutnya untuk yang ketiga, kita lihat matrik yang ketiga. Saya anggap ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. PE untuk baris pertama itu ada di baris 2, baris 1 kolom 2. Ini PE-nya tidak jadi masalah karena sebelum PE ini dinilai 0 kolomnya semua. Untuk baris yang kedua harus PE-nya ada di sebelah sini, udah betul, dia menjorok ke sebelah kanan. Untuk baris yang ketiga dan baris yang keempat dia bernilai 0 semua, maka kita simpan dia di sebelah bawah ya matrik tersebut. Nah, oleh karena itu pada matrik yang ketiga ini juga bisa dikatakan dia sebagai matrik eselon baris. Jadi asalkan dia memenuhi ketiga sifat ya, tidak harus semuanya ada ya. Ingat saja sifat-sifat 1, 2, dan 3 ini merupakan sifat-sifat untuk membentuk matrik eselon baris. Kita lihat contoh-contoh berikut ya, contoh lain pada matrik ini. Kita lihat matrik yang pertama, matrik yang kedua, ketiga, keempat. Ini merupakan contoh matrik eselon baris. Kita lihat untuk baris yang pertama, matrik pertama udah betul, ini PE-nya di sini. Kemudian untuk baris yang keduanya menjorok ke sebelah kanan, betul PE-nya di sini, dan baris yang ketiga menjorok ke sebelah kanan lagi, ini PE-nya dari sini, betul ya. Kemudian untuk matrik yang kedua PE-nya di sini, betul. Kemudian sebelah kanan baris yang kedua, betul, ini PE, dan baris yang ketiga ternyata 0 semua dan berada di sebelah bawah. Ini juga matrik eselon baris. Selanjutnya untuk matrik yang ketiga ya, baris pertama PE-nya sudah di sini. Kemudian baris yang kedua PE-nya sudah benar di sini. Kemudian baris yang ketiga dia PE-nya di sini sudah benar ya. Ini matrik eselon baris. Selanjutnya untuk matrik yang keempat, nah ini semua elemennya adalah 0. Semua elemennya 0, tidak memiliki satu utama, ya tidak jadi masalah nih. Matrik 0 juga merupakan matrik eselon baris di sini ya. Selanjutnya untuk contoh bukan matrik eselon baris ini ada 3 ya. 1, kemudian 2, 3. Kita lihat untuk matrik yang pertama, baris yang pertama PE-nya udah benar di sini. Untuk matrik yang kedua, baris yang kedua ternyata bernilai 0 semua dan dia diletakkan di baris yang kedua ya. 0 semua ini harusnya ini berada di baris yang ketiga begitu ya. Baris yang ketiga, nah ini PE-nya ada di sebelah sini. Nah, sehingga bisa dikatakan ini bukan merupakan matrik eselon baris ya, karena ada satu sifat yang tidak terpenuhi, di mana harusnya semua baris yang elemennya 0 ini berada di baris yang ketiga. Kemudian untuk yang contoh matrik yang kedua, kita lihat untuk baris yang pertama PE-nya udah betul di sini.
Nah, untuk baris yang kedua, nah ini salah ya, harusnya PE-nya atau nilai satu utamanya itu tidak berada di bawah baris yang pertama, harusnya berada di sebelah kanan. Nah, ini dari sini kita bisa lihat ini bukan merupakan matrik eselon baris ya, bukan merupakan matrik eselon baris. Untuk baris yang ketiga, PE-nya berada di sebelah kanan, sudah betul. Untuk baris yang keempat, nilai 0 semua berada di sebelah bawah, ini sudah betul. Hanya di sini baris yang kedua ya, baris yang keduanya satu utamanya atau PE-nya letaknya salah, sehingga pada matrik yang kedua ini dikatakan bukan merupakan matrik eselon baris. Selanjutnya yang ketiga, kita lihat di sini untuk satu utamanya tidak ada ya, tidak ada satu utama. Ya, untuk baris yang pertama, baris yang kedua satu utamanya ada di sini. Kemudian baris yang ketiga juga tidak ada satu utama. Nah, sehingga ini bukan merupakan suatu matrik eselon baris ya. Sehingga kalau ingin menjadikan ini matrik eselon baris ya kita harus memodifikasi. Nanti ada pembahasannya dengan operasi baris elementer. Jadi kalau bentuknya seperti ini ya, bentuk awalnya seperti ini bukan merupakan matrik eselon baris, gitu ya. Baik, seperti itu matrik eselon baris. Oke. Ingat 3 ya, 1, 2, 3. Ada 3 sifat yang dimiliki oleh matrik eselon baris. Tidak harus semuanya ada. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang matrik eselon baris tereduksi. Nah, di sini kita lihat ya. Untuk matrik eselon baris tereduksi, kita lihat sifat-sifatnya atau matrik eselon baris tereduksi ini adalah matrik yang memiliki satu utama, sama seperti eselon baris pada setiap barisnya, kecuali baris yang seluruh elemennya 0 ini sama ya. Hanya untuk sifat-sifatnya kita bisa lihat di sini, dari 3 sifat yang dimiliki oleh matrik eselon baris, kita tambah satu lagi sifat yang menjadikan dia eselon baris tereduksi ya. Jadi ketiga sifat sama, kita tinggal tambah satu sifatnya, yaitu setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki 0 di tempat lainnya, di bawah atau di atas satu utama tersebut. Oke, nah sehingga apabila 4 sifat ini, sifat yang keempat ini ada, maka disebut dia sebagai matrik eselon baris tereduksi. Kita tinggal tambah ini aja, tereduksi begitu ya. Kita lihat contoh. Untuk matrik yang pertama, kita lihat matrik yang pertama, baris yang pertama, PE-nya sudah betul berada di sini. Kemudian baris yang kedua menjorok sebelah kanan, PE-nya sudah betul di sini. Untuk baris yang ketiga, kita lihat PE-nya sudah betul, dia menjorok sebelah kanan lagi. Kemudian baris yang keempat nilainya 0 semua, dia berada di bawah. Apa yang menjadikan dia sebagai matrik eselon baris reduksi? Kita lihat bahwa semua elemen yang berada di bawah atau di atas satu utama semuanya bernilai 0 ya, semuanya harus bernilai 0. Kita lihat satu utama atau PE pada baris pertama itu ada di sini, maka semua elemen yang ada di bawah satu utama ini bernilai 0. Oke. Kemudian yang kedua, PE-nya baris yang kedua ada di sini ya, PE-nya ada di sini, maka semua elemen yang berada di bawah dan di atas satu utama ini harus bernilai 0. Kemudian yang ketiga, PE-nya ada di sini, maka semua bilangan atau elemen yang ada di bawah dan di atas elemen satu utama atau di PE itu harus bernilai 0. Maka matrik ini dikatakan sebagai matrik eselon baris tereduksi ya. Katakanlah ini bukan 0 ya, misalkan 3. Nah, ini bukan matrik eselon baris reduksi, ia merupakan matrik eselon baris saja begitu kan. Nah, seperti itu. Jadi harus 0 ya, di bawah satu utama atau di atas satu utamanya. Kita lihat untuk yang selanjutnya, kita baris pertama kita lihat PE-nya dulu. Jadi patokannya ini PE ya. PE-nya udah benar di sini, kemudian baris kedua ada di sini, kemudian baris ketiga ada di sini. Udah benar, ini PE-nya. Setelah kita tentukan PE, maka kita lihat elemen yang ada di bawah atau di atas PE. Untuk ini
benar ya, di bawah PE ini semua 0. Kemudian PE yang kedua di bawahnya 0, di atasnya juga 0. Kemudian untuk PE yang ketiga di bawahnya 0, di atasnya juga 0. Nah, ini merupakan suatu matriks eselon baris tereduksi ya. Banyak lagi contoh-contoh yang lain kita lihat atau analisis dari sini. Ya, ini kita lihat ya, matriks yang ini merupakan matriks eselon baris tereduksi di mana PE-nya kita lihat ada 4 di sini, setiap baris ada ya. Kemudian di bawah dan di atas elemennya, elemen PE-nya itu merupakan 0 semua ya. Ini 0 semua. Ini di atas 0 semua, ini 0. Ini PE yang terakhir juga 0 semua. Ini merupakan, kita tahu kan, ini adalah suatu matriks identitas ya, matriks identitas 4x4 ya. Jadi matriks identitas 4x4 itu merupakan suatu matriks eselon baris tereduksi ya. Selanjutnya ya, ini untuk matriks yang kedua kita lihat PE-nya udah benar di sini, PE. Kemudian baris yang keempat 0 semua ada di bawah, betul. Kemudian kita lihat ya, elemen di bawah satu utama baris 1 semuanya 0, betul. Untuk PE yang kedua di atasnya 0, di bawahnya 0. Untuk PE yang ketiga di atasnya 0, di bawahnya 0. Jadi dia merupakan matriks eselon baris tereduksi. Oke, kita lanjut ke sini saja ya. Contoh-contoh matriks eselon baris tereduksi. Kita lihat di sini, ini adalah matriks identitas 3x3 ya, di mana PE-nya udah jelas di sini pada diagonal utamanya, dan di bawah dan di atasnya itu merupakan elemennya 0 semua ya. Ini 0, kemudian PE yang ini di atasnya 0, di bawahnya 0, kemudian PE yang ini di atasnya 0. Ini matriks eselon baris tereduksi. Untuk matriks yang kedua kita lihat, ini PE-nya ada di sini, kemudian ini PE-nya udah benar dari sini, yang ketiga PE-nya ada di sini. Kita lihat di bawah dan di atas matriksnya 0 semua ya. Nah, ini 0, ini juga 0, bawah PE yang kedua, PE yang ketiga juga 0 ya. Nah, ini nggak masalah ya, ini nggak masalah karena dia tidak mengandung PE di sini. Selanjutnya untuk yang ketiga kita lihat PE-nya ada di sini ya. Untuk yang baris yang kedua PE-nya ada di sini. Ya, untuk baris ketiga keempat semua nilainya 0, berarti ada di bawah matriks tersebut. Kemudian kita lihat PE ya, elemen PE untuk baris yang ke kolom yang kedua di sini semua 0, betul. Untuk PE-nya yang ada di sini di atasnya 0, di bawahnya 0. Ini juga sama, dia merupakan matriks eselon baris tereduksi. Nah, untuk contoh yang ketiga kita lihat ini matriks 0 pada 2x2 ya, ordo 2x2. Ini semua bernilai 0 ya, kita simpan saja semuanya ya. Di sini tidak mengandung PE. Nah, ini juga bisa dikatakan dia sebagai matriks eselon baris atau matriks eselon baris tereduksi karena ketiga sifatnya ada ya. Dia merupakan sifat pada dua ya, sifat yang kedua semua bernilai 0 di situ. Contoh yang selanjutnya yang bukan eselon baris tereduksi kita lihat di sini. Untuk matriks yang pertama kita lihat PE-nya ada di sini. Nah, tetapi untuk baris yang kedua, ternyata PE-nya ada di sebelah kiri, nggak boleh ya. Nah, ini bukan matriks eselon baris reduksi. Untuk baris yang ketiga, betul nilai 0 yang ada di bawah semua di baris terakhir. Hanya saja untuk baris yang kedua ya. Jadi ini bukan merupakan matriks eselon baris tereduksi. Ini juga sama, kita lihat untuk PE-nya ada di baris 1 kolom 1, kemudian PE yang kedua sebelah kanan. Nah, tetapi untuk PE yang ketiga sebelah kiri, artinya ini nggak bisa, bukan merupakan matriks eselon baris tereduksi begitu, walaupun di bawah satu utama. Nah, jadi patokannya PE di bawah satu utama ini 0 semua udah betul. Ini PE yang ini atasnya betul 0, bawah 0. Nah, tetapi kan untuk PE ini tidak masuk ke pada sifat itu karena dia harus berada di sebelah kanan gitu ya. Baik. Saya pikir untuk matriks eselon dan matriks eselon baris sudah bisa difahami ya. Ya, kita lihat patokan dari matriks eselon baris atau eselon baris reduksi itu terletak pada pivot elemennya atau satu utamanya gitu ya. Baik, selanjutnya
Di sini ada beberapa contoh soal ya. Ini nomor 1, ini nomor 2 ya. Ini nomor 2. Dari sejumlah matrik di bawah ini tentukan mana yang merupakan matrik eselon baris reduksi, atau mungkin keduanya, atau mungkin bukan sama sekali ya. Jadi silahkan dicoba atau dilihat A, B, C, D, E, F, G, mana yang merupakan matrik yang dimaksud. Yang kedua, dari sejumlah matrik berikut tentukan mana matrik eselon baris reduksi, keduanya atau bukan sama sekali. Ini contoh-contoh sama ya persoalannya dengan nomor 1. Silahkan dianalisa mana yang merupakan matrik yang dimaksud. Selanjutnya kita akan membahas tentang OB atau operasi baris elementer ya. Operasi ini sangat penting untuk dikuasai ya, karena sangat bermanfaat dari berbagai bidang ya. Di antaranya untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear dan lain sebagainya. Bisa juga untuk mencari inverse atau mencari determinan dan lain sebagainya ya, seperti itu. Oke, kita lihat definisi dari operasi baris elementer, di mana operasi baris elementer atau dikatakan OB ini merupakan suatu operasi yang diterapkan pada baris dari suatu matrik. Operasi baris elementer ini bisa digunakan untuk menentukan determinan, inverse suatu matrik, dan mencari himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear ya. OB juga menjadi dasar penyelesaian matrik menggunakan teknik eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Operasi-operasi dalam OB kita lihat ya di sini. Yang kita bisa lakukan pada suatu matrik dengan operasi ini, pertama mengalihkan satu baris dengan konstanta tak nol. Jadi kita bisa ya mengalihkan suatu baris dengan suatu konstanta, katakanlah C, di mana C-nya tidak sama dengan 0. Tujuannya untuk apa? Biasanya ini untuk kita mencari PE tadi gitu ya, mencari pivot element. Jadi kita bagaimana caranya supaya suatu elemen pada matrik tersebut bernilai 1. Kita boleh mengalihkannya dengan sembarang bilangan yang tak nol ya. Kemudian selain kita bisa mengalihkan, kita juga bisa menukarkan ya, menukar tempat dari dua baris pada suatu matrik. Misalnya baris pertama ditukar dengan baris yang kedua, atau baris pertama ditukar dengan baris ketiga ya, tergantung dari matriknya. Kita bisa menukar seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa menjumlahkan ya, kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan di sini ya pada baris tersebut untuk mendapatkan pivot elemen tadi. Yang ketiga, kita bisa menjumlahkan kelipatan dari suatu baris, kelipatan suatu baris dengan baris yang lain ya. Misalkan pada baris GI kita akan rubah dia menjadi BI ditambah K kali BJ ya, nanti kita praktekkan ya. Biasanya K-nya tidak 0 ya. Biasanya ini untuk menjadikan suatu elemen itu bernilai 0 ya. Suatu elemen ini bernilai 0 seperti itu. Teknik eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini ada teknik ya. Jadi intinya seperti ini. Misalkan ada suatu matrik. Suatu matrik ini kita akan ubah menjadi matrik eselon baris yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Dengan ciri-ciri eselon baris seperti tadi. Tapi kita akan rubah menggunakan operasi baris elementer. Nah, jadi suatu matrik yang akan dirubah menjadi matrik eselon baris dengan cara OB, katakanlah demikian ya, dengan cara OB ya, cara-cara ini gitu ya. Maka itu dikatakan atau dinamakan teknik eliminasi Gauss. Ya, jadi kalau dijelaskan lebih lanjut, teknik eliminasi Gauss ini adalah sebuah teknik untuk merubah sebuah matrik menjadi matrik eselon baris dengan cara operasi baris elementer. Kemudian ya, yang kedua dinamakan teknik eliminasi Gauss-Jordan ya. Nah, teknik eliminasi Gauss-Jordan ini adalah sebuah teknik untuk merubah suatu matrik menjadi matrik eselon baris tereduksi dengan cara OB.
Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan gunakan teknik eliminasi Gauss, berarti kita harus merubah matriks tersebut menjadi eselon baris dengan OB. Demikian juga jika teknik eliminasi Gauss-Jordan, maka kita harus merubah sebuah matriks itu menjadi matriks eselon baris reduksi dengan OB. Nah, di sini harus tahu kita paham dulu ya yang tadi kita bahas sebelumnya tentang matriks eselon baris dan matriks eselon baris reduksi tadi. Baik, supaya lebih jelas kita langsung ke contoh saja. Oke, di sini ada sebuah contoh. Nah, ini saya simpan di sini ya untuk kita lihat prosesnya. Ada suatu matrik A di mana matrik ini adalah matrik berordo 3x3, elemennya adalah 10 min 2, baris 2-nya adalah 245, baris 3-nya min 1 min 2 3. Kita akan merubahnya menjadi matrik eselon baris. Ya, artinya kalau kita merubah dia menjadi eselon baris dengan cara OB, itu dinamakan sebagai teknik eliminasi Gauss ya. Baik, kita tulis dulu ya, matriknya 10 min 2 2 4 5, kemudian min 1 min 2 3. Oke, kita lihat di sini untuk membuat dia menjadi matrik eselon baris, maka tentunya kita harus mengenal dulu mengetahui di mana posisi atau letak dari pivot elemennya ya. Kita lihat di baris pertama. Di baris pertama pivot elemennya udah benar ada di sini ya. Kita tandai dia PE. Kemudian untuk baris yang kedua, PE atau kemungkinan PE pada baris yang kedua harus menjorok sebelah kanan ya. Berarti kemungkinannya ada di sini. Ya, kemungkinan PE-nya ada di sini. Dan selanjutnya seperti itu. Artinya apa? Bahwa kita harus merubah ya. Saya ganti merah ya. Kita harus merubah nilai atau elemen di bawah PE ini supaya menjadi 0. Dan supaya menjadi 0, maka kita harus membuat rumus dengan rumus yang ketiga kayak seperti itu ya. Kita ubah bagaimana caranya mengubah 2 ini menjadi 0 dengan patokan PE-nya ada di baris 1. Berarti kita buat baris kedua B2 saja seperti itu. Kita kurangi dengan 2 kali dari baris ke-1, di mana baris ke-1 adalah letak PE-nya. 2 ini adalah nilai 2 ini ya. Untuk merubah min 1 menjadi 0 ya sama juga, berarti min 1 ada di baris 3, berarti baris 3 kita kurangi dengan min, berarti ditambah ya. Kita tambah dengan 1 kali baris 1. Nah, pengalinya dia baris 1 atau K kali BJ ini, dimana dia adalah letak PE-nya ada di situ. Letak PE-nya ada di baris 1. Oke. Nah, kalau kita sudah membuat rumus seperti ini, kita proses. Kita hitung ya. Baris yang pertama tetap 10 min 2 karena dia tidak berubah. Nah, baris yang kedua berarti B2 dikurang 2 kali B1 berarti 2. Nah, caranya seperti ini ya. Misalkan kita ingin merubah 2 dengan rumus yang ini. Berarti 2 dikurangi 2 kali baris satunya adalah 1. Ya, ini sama dengan 0. Gitu ya. Untuk baris 2 kolom 2, nah, nilai 4 ini sama juga dengan rumus yang sama, B2 dikurang 2 kali B1 berarti 4 ya. 4 dikurangi 2 kali baris satunya adalah 0 karena ada di atas nilai 4 nya ya. Kali 0 sama dengan 4 ya. Baik, selanjutnya untuk 5 ini ya, untuk 5 berarti ya sama juga ya. Kita gunakan rumus pada baris yang keduanya. Berarti 5 dikurangi 2 kali baris 1. 2 kali baris satunya dia adalah min 2. Berarti sama saja dengan 5 ditambah 4 atau 9. Oke, pada baris yang kedua kita sudah selesaikan. Sekarang pada baris yang ketiga, maka semua elemennya kita proses dengan rumus yang ini ya. Baris 3 tambah 1 kali baris 1. Oke. Untuk yang pertama ini udah jelas pasti 0 atau kita hitung saja. Baris 3 untuk yang ini ya, baris 3 min 1 ditambah 1 kali baris satunya
ke PE ya, berarti ke baris 1, berarti 1 ya, 0. Selanjutnya untuk yang 2, min 2 ya, berarti min 2 ditambah 1 kali baris 1. Baris satunya adalah 0. Awas ya, jangan ke 4 tapi ke 0 karena dia berada di baris 1. Berarti kita dapat min 2. Selanjutnya untuk yang 3 ini 3 ditambah 1 kali min 2 ya, min 2 sama dengan 3 dikurangi 2, 1 ya. Oke, kita sudah proses matrik sudah menjadi seperti ini. Selanjutnya ini belum selesai karena yang matrik eselon baris, berarti untuk PE yang pertama ada di sini, maka PE yang kedua yang harus kita buat ada di sebelah kanannya ya. Kandidat PE selanjutnya ini adalah pada baris 2 kolom 2 ya, atau 4 ini. Nah, 4 ini. Berarti saya hapus dulu ya supaya ini. Oke. Kandidat PE selanjutnya adalah 4 ini ya. Oke. Artinya apa? Kalau kandidat selanjutnya ini adalah 4, ini sebagai PE, maka bagaimana caranya supaya kita merubah nilai 4 ini menjadi 1? Ya. Nilai 4 ini supaya menjadi 1. Ada berbagai cara ya, bisa kita mengalihkan. Nah, proses ini bisa menukarkan. Nah, kalau menukarkan saya kira tidak bisa ditukar ya untuk baris ini karena tidak ada nilai 1 ya. Kemungkinannya kita mengalihkan saja ya. Bagaimana 4 ini menjadi 1, berarti si baris kedua ini kita kalikan saja dengan 1/4 ya. Kita kalikan dengan 1/4. Oke, kita tulis saja ya. Mengalihkan baris ini berarti ya yang pertama. Berarti 1, 0, min 2, 0 kali 1/4 itu 0, 4 kali 1/4 itu 1, 9 kali 1/4 itu 9/4. Ini tetap 0, min 2, 1. Oke, kita lihat di sini PE ini sudah beres. PE yang selanjutnya di baris kedua, ini adalah ini, sudah menjadi 1 ya. Nah, selanjutnya untuk menjadikan dia matrik eselon baris, tinggal satu langkah lagi saya kira ya. Kita harus merubah di bawah 1 utama ini menjadi 0. Jadi min 2 ini supaya berubah jadi 0. Berarti kita gunakan satu rumus ya. Baris ketiga ya, karena min 2 ini di baris ketiga, kita kurangi dengan min 2, berarti ditambah 2 ya, ditambah 2 kali PE. PE-nya ada di baris kedua ya. Jadi B3 ditambah 2 kali B2. Oke, kita udah dapatkan rumusnya. Kita tulis saja di sebelah sini. 1 0 min 2. Kemudian 0 1 9/4. Kemudian oke, kita proses sekarang untuk baris ketiganya. 0 B3, 0 ditambah 2 kali 0 ya, berarti 0. Kita udah dapat 0 ini. Kemudian yang min 2 ini berarti saya tulis di sini aja ya. Min 2 ditambah 2 kali baris 2. 2 kali baris 2-nya di PE ya, kali 1. Itu sama dengan 0. Oke, udah 0. Selanjutnya untuk 1 ini berarti 1 ditambah 2 kali B2. B2 nya ada di 9/4 ya, 9/4. Kita hitung 1 tambah 9/2 ya, atau boleh juga 2/2 ditambah 9/2. Kita dapatkan 11/2. Jadi kita dapatkan di 11/2 ya. Oke, nah PE yang pertama kita tulis lagi udah di sini, PE yang kedua udah di sini, kemudian nah ini kita harus ubah menjadi PE, kandidat PE selanjutnya, sehingga ya kita tinggal merubah pada baris ketiga 11/2 ini supaya menjadi 1,
Jadi kita buat baris ketiganya kita kalikan saja dengan 2/11 atau konsep yang ini ya, mengalikan satu baris dengan konsata tak 0. Nah ini konsata tak 0 2/11, sehingga kita bisa tulis selanjutnya 1 0 min 2 0 1 9/4 0 0 11/2 dikali 2/11 berarti 1 ya. Ini juga semua barisnya dikali 2/11 kan. Jadi 0 dikali 2/11 0, 0 dikali 2/11 juga 0, 11/2 dikali 2/11 adalah 1. Oke, nah, sudah selesai ya. Ini merupakan matrik eselon baris. Ya, matrik eselon baris. Jadi kita merubah ini menjadi seperti ini dengan cara OB, atau dikatakan juga perubahannya ini, prosesnya ini dikatakan sebagai teknik eliminasi Gauss ya, teknik eliminasi Gauss. Baik, saya kira bisa dipahami ya. Silahkan prosesnya, hanya saja kita harus hati-hati ya dalam proses penjumlahan atau perkaliannya, karena kalau salah di tengah-tengah ya kita akan sedikit kesulitan untuk mencari di mana letak kesalahannya. Jadi harus hati-hati dalam proses menghitungnya, seperti itu ya. Kita akan merubah menjadi matrik eselon baris tereduksi, atau tekniknya adalah teknik eliminasi Gauss-Jordan pada persoalan yang sama ya, pada matrik yang sama yang tadi. Sebetulnya kita tinggal melanjutkan saja ya. Kita tinggal lanjutkan proses teknik eliminasi Gauss tadi ya, karena tadi sudah kita mendapatkan hasil dari matrik yang tadi, yaitu 1 0 min 2 lalu 0 1 9/4 0 0 1 ya. Tadi kita sudah mendapatkan ini dari hasil teknik eliminasi Gauss tadi. Maka karena teknik eliminasi Gauss-Jordan ini merubah matrik menjadi matrik eselon baris yang tereduksi, ingat ya, kita sudah melihat di sini PE-nya sudah jadi. Nah, ini PE-nya. PE yang pertama, semua elemen di kolom 1 ini sudah menjadi 0. Kita tidak perlu merubahnya lagi. Kemudian PE yang kedua, kita lihat di bawah PE dan di atas PE-nya dia sudah 0. Nah, hanya saja pada PE yang ketiga kita harus memprosesnya kembali, karena di atas PE yang ketiga ini ternyata bilangannya belum menjadi 0. Ini ada 94 dan ada min 2. Maka kita harus merubah min 2 dan 9/4 ini menjadi 0. Berarti kita butuh dua rumus di sini. Rumus yang pertama pada baris yang pertama, berarti baris yang pertama kita gunakan ini ya, menjumlahkan kelipatan satu baris dengan baris yang lain. Baris yang pertama kita kurangi min 2, atau kurangi min 2 jadi tambah 2 ya, kali PE-nya. PE-nya ada di baris ketiga ini ya, berarti kita kalikan dengan baris ketiga. Untuk baris yang kedua, kita lihat di sini, baris yang kedua kita kurangi dengan 9/4. 9/4 kali PE-nya ada di baris ketiga sama ya. Oke, jadi kita sudah mendapatkan dua rumus ini untuk menjadikan dia sebagai 0 nantinya. Oke, kita proses ya. Kita proses dari sini saja supaya kelihatan ya. Yang tidak berubah ini baris yang ketiga. Jadi kita tulis saja 0 1 0 0 1 pada baris yang ketiga. Oke, kita mulai dengan baris yang pertama. Jadi ini kita hitung saja lagi ya supaya jelas, walaupun ini sudah kita hitung dengan rumus ini akan tetap sama ya, 1 dan 0. Tapi paling tidak kita coba lagi. Baris 1 itu 1 ya, berarti 1 ditambah 2 kali baris 3. Baris 3-nya ada di sini ya, di 0. Jadi sama dengan 1 tambah 0 1. Jadi ini masih tetap 1. Kita bisa hitung atau tidak juga tidak masalah ya, karena
nilainya akan 0 begitu. Nilainya akan 1 begitu kan. Ini juga sama, yang kedua ini pasti dia nilainya 0 dengan rumus ini ya. Atau kita hitung lagi, misalnya 0 ditambah 2 kali B3, B3-nya di sini ada 0 kan. Ini juga 0. Nah, yang ketiga min 2 ditambah 2 kali B3. Baris 3-nya 1 di sini. Berarti sama dengan 0. Oke. Sudah selesai untuk baris yang pertama. Kemudian baris yang kedua kita lihat di sini 01 udah tidak perlu dihitung lagi ya. Ini pasti sudah jelas 01. Dan ini 9/4 berarti 9/4 dikurangi 9/4 kali B3. B3-nya adalah 1. Sama dengan 0. Oke. Nah, sudah selesai ya. Ini sudah menjadi matriks eselon baris tereduksi. Oke. Atau dikatakan tekniknya adalah teknik eliminasi Gauss-Jordan. Jadi matrik asalnya matrik A ini kita ubah dia menjadi matrik eselon baris tereduksi dengan cara OB. Ini dikatakan sebagai teknik eliminasi Gauss-Jordan ya. Tetapi kalau persoalannya berbeda ya mungkin kita harus dari awal lagi untuk Gauss-Jordan ini ya, dari awal tadi gitu. Jadi sehingga saya harap untuk teknik eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan itu bisa dipahami ya. Kalau persoalannya sama berarti ya kita tinggal melanjutkan saja dari eliminasi Gauss. Jadi seperti itu ya. Baik, di sini ada dua contoh ya. Ubahlah matrik berikut menjadi matrik eselon baris dan matrik eselon baris tereduksi. Jadi silahkan, ada dua contoh. Ini ada matrik 2x2 dan juga matrik 3x3. Nanti silahkan proses menjadi matrik eselon baris dan juga matrik eselon baris tereduksi ya. Untuk contoh yang 2x2 belum ada contoh ya. Kita buat contoh satu lagi. Contoh misalnya, oke, kita akan merubah ini ya. Untuk pertama kita cari merubah menjadi tekniknya yang pertama digunakan adalah teknik Gauss, kemudian teknik Gauss-Jordan. Oke, kita lihat. Kita lihat di sini untuk yang pertama, kita tulis lagi 2, 3, min 1, 2 ya. Kita lihat di sini, kandidat PE yang mungkin adalah ini ya. Untuk menjadi PE 2 ini kita ubah menjadi 1. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara ya. Di sini kalau kita lihat di baris kedua, di baris 1 baris kedua, ini min 1. Jadi kita boleh misalkan supaya 2 ini menjadi 1, kita tambahkan saja ya. Jadi baris 1 ditambah baris 2, sehingga dia akan menjadi 2 ditambah min 1 kan 1, 3 ditambah 2 ini adalah 5. Nah, ini tetap min 1 dan 2, sehingga ini menjadi PE. Atau bisa juga kita bagi baris 1 ini dibagi dengan 2, boleh kan? Nah, seperti tadi, si baris 1 ini kita kali dengan setengah atau dibagi dengan 2, sehingga dia akan menjadi baris 1 dikali setengah itu 1, 3 dikali setengah itu 3/2 ya, sehingga baris 2 nya tetap 1, 2. Jadi ini udah jadi PE, silahkan mau cara yang mana seperti itu. Atau bisa juga ini kita tukar ya, si baris 1 ditukar dengan baris 2, sehingga dia bentuknya jadi seperti ini, min 1, 2, lalu 2, 3. Di sini masih min 1, kita kalikan saja si baris 1 dikali min 1, sehingga akan menjadi 1 min 2, 2, 3. Dia ada beberapa cara ya supaya kita membuat PE itu. Tadi kan ada beberapa, bisa kita mengalihkan, menukar, atau menyebelahkan kelipatan seperti itu. Jadi silahkan saja mau menggunakan ini untuk proses yang pertama gitu ya. Oke, misalkan saya gunakan proses yang pertama saja, misalkan baris 1 kemudian baris 2. Ini PE nya berarti kan ini harus menjadi 0 ya. Si min 1 harus menjadi 0.
berarti si baris kedua kita tambah 1 kali baris 1. Nah, sehingga kita dapatkan sini aja ya. Kita dapatkan 1, 5, di sini 0, 2. Untuk 2 ini berarti 2 ditambah 1 kali 5 ya. 2 ditambah 5, 7 ya, seperti itu. Kemudian PE selanjutnya kandidatnya ada di 7. 7 ini kita buat saja si baris 2-nya dikali 1/7. Sehingga kita dapatkan 1501. Nah, ini sudah menjadi teknik eliminasi Gauss ini sudah selesai ya. Karena ini sudah menjadi matrik eselon baris. Nah, untuk menjadikan eselon baris reduksi ya, untuk persoalan yang keduanya ya kita tinggal merubah saja, karena ini PE ini 0, ini udah 0. Tetapi untuk PE yang kedua ini masih 5. Dia bagaimana caranya supaya 5 ini menjadi 0? Berarti kita buat rumus lagi. Berarti dari sini ya, 1501 tambah baris ke-1 dikurangi 5 kali baris 2 ya, karena PE nya ada di baris 2. Ini PE nya di sini. Berarti 1001 seperti itu ya. Saya kira silahkan bisa dicoba dengan contoh ini ya. Contoh ini. Latihan soal ini, coba ini, coba ini. Nah, kalau proses ini sudah mahir, sudah bisa, ya nanti kita praktekkan pada materi selanjutnya ya, yaitu bagaimana kita mencari determinan, bagaimana kita mencari inverse, bagaimana nanti kita mencari solusi atau himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear untuk materi selanjutnya dengan menggunakan operasi baris ini. Baik, saya kira sampai di sini saja pertemuan kita pada materi kali ini. Silahkan buat contoh-contoh yang lain. Kemudian upayakan untuk terus latihan operasi baris ini ya sampai betul-betul mahir. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.